Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Angga Rinaldi, guru SMP Negeri 1 Atap 4 Watu Bangga, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video ini, izinkanlah saya memberikan kesimpulan dan penjelasan terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta memberikan sebuah refleksi tentang pengalaman dan pengetahuan baru dan memberikan gambaran tentang perubahan yang akan saya lakukan pada lingkungan sekolah dan kelas yang saya ampu terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan layaknya sebuah taman. Pendidikan ibarat taman yang dimana merupakan tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta petani yang merawat tanaman. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil taman, tugas petani hanya bisa memperbaiki atau memperindah tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan bagi anak, yaitu sistem pendidikan dengan Among Method, di mana guru berkewajiban untuk menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang, dengan harapan anak mampu memimpin dirinya sendiri untuk mengembangkan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kodrat alamnya. Yang kedua, pendidikan berpihak pada anak atau student center. Istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada sang anak, yaitu memuliakan anak dengan cara menghadirkan model, metode, dan suasana belajar yang menyenangkan, dan memotivasi anak untuk terus belajar. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar itu, melainkan membimbing agar muncul sifat baik dan perlahan menutupi sifat jelek yang dimiliki. Kodrat saman berkaitan dengan bagaimana guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai samannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang keempat, bermain adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Manfaat bermain berhubungan dengan perkembangan kognitif, fisik, serta sosial dan emosional. Yang kelima, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak. Menuntut mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Demikian pemaparan terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran tentang hal yang akan dilakukan di kelas dan lingkungan sekolah sebagai praktik baik sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mengenalkan sosok Ki Hajar Dewantara dalam program literasi kelas. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan siswa tentang Ki Hajar Dewantara, perjuangan dan pemikirannya, serta mengambil dan mempraktikkan nilai keteladanan dari sosok Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dilakukan untuk menarik minat anak dalam pembelajaran dan terlibat aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Hal yang dilakukan dapat berupa pemberian ice breaking, serta games yang menarik sesuai dengan materi yang diajarkan.
Yang ketiga, dengan menerapkan pembelajaran yang dapat mewadahi bakat dan minat siswa. Misalnya, berolahraga sesuai bakat dan kesenian sesuai potensi siswa. Yang keempat, menciptakan suasana kelas dan lingkungan sekolah pada penanaman nilai budi pekerti siswa. Misalnya, nilai kesopanan dengan membiasakan diri mencium tangan guru saat datang dan pulang sekolah. Program 5S untuk menciptakan karakter, sikap dan perilaku baik siswa. Dan program LISA untuk membiasakan siswa menerapkan hidup bersih dan sehat. Yang kelima, dengan mengintegrasikan nilai lokal, sosial, budaya. Di daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara, ada istilah Samaturu Medulu Ronga Mepokoaso, yang artinya masyarakat menjalani perannya selalu bersatu, bekerja sama, dan tolong-menolong. Nilai ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran, misalnya diskusi kelompok. Juga dalam lingkungan sekolah, seperti bekerja sama, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah upaya menjadikan diri menjadi seorang guru yang dapat dijadikan teladan bagi siswa. Tentunya dengan memberikan contoh baik, mulai dari tutur kata santun, budi pekerti baik, dan kebiasaan positif lainnya. Demikian apa yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.